Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pemirsa yang budiman dan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari pertama berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan 10 hari kedua dan 10 hari yang terakhir dapat kita lewati dengan lancar dan nanti diakhiri dengan kita semua mendapatkan predikat sebagai hamba yang muttaqin. Pemirsa yang budiman, bulan April adalah identik dengan bulannya kaum perempuan. Karena di bulan April, tepatnya tanggal 21 April, lahir seorang tokoh perempuan Indonesia, tokoh nasional, yaitu Raden Ajeng Kartini. Seperti kita ketahui bersama dan kita rayakan bersama setiap tanggal 21 April dengan mengenakan kebaya khusus untuk kaum perempuan dari mulai jenjang PAUD sampai dengan SMA. Dan di beberapa institusi pemerintah maupun swasta, pegawai perempuannya pun mengenakan kebaya. Kebaya adalah identitas perempuan. Karena itu setiap tanggal 21 kita pemerintah mewajibkan kaum perempuan untuk mengenakan kebaya, khususnya para siswa. Nah, tahukah kita bahwa R.A. Kartini tidak hanya memperjuangkan kaum wanita dari kebodohan, tetapi Kartini pun berjuang bagaimana berislam yang tepat. Nah, kegalauan Kartini terhadap agamanya yang menurut beliau, saya beragama Islam karena nenek moyang saya agamanya Islam. Jadi kegalauan Kartini itu dituangkan dalam suratnya kepada Stella Zihandelar tanggal 6 November 1899. Artinya saat itu Kartini berusia 20 tahun, usia yang sangat belia untuk seorang yang berpikir jauh ke depan. Jadi Kartini itu menulis, mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya kepada umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam agamaku. Jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya, lalu bagaimana? Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun agar bisa dipahami setiap muslim. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang belajar Al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris tapi tidak memberi artinya. Aku pikir tidak jadi orang saleh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang baik hati. Bukankah begitu, Stella? Nah, itulah kegalauan dari Kartini. Dan menurut Kartini, aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak tahu apa yang perlu dan manfaatnya. Jadi bagi Kartini, untuk apa membaca Al-Quran kalau beliau tidak memahami maknanya, memahami isi dari Al-Quran itu. Jadi itu akan sia-sia. Makanya menurut Kartini, aku tidak mau lagi membaca Al-Quran, belajar menghafal dan perumpamaan dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Jangan-jangan guruku pun tidak mengerti artinya. Katakanlah kepada aku apa artinya, nanti aku akan mempelajari apa saja. Aku berdosa. Kita ini terlalu suci sehingga kami tidak boleh mengerti. Nah, pemirsa yang budiman, inilah isi hati dari Kartini terhadap ajaran Islam. Kenapa Islam memiliki pedoman yaitu Al-Quran, tetapi umatnya tidak memahami isinya? Ini sesuatu yang aneh dan ini yang terus dicari oleh Kartini. Karena Kartini itu kan kita semua tahu ya, beliau itu tokoh wanita yang mendobrak kebodohan dan dia berpikir selalu ke depan.
inilah Kartini, makanya saya beri judul ini Kartini Perempuan Berkemajuan. Jadi keingintahuan Kartini terhadap Islam itu akhirnya dia dapatkan dalam pertemuan yang terjadi dalam acara pengajian di rumah Bupati Demak yang juga pamannya yaitu Pangeran Aryo Hadiningrat. Pada saat itu yang berceramah adalah Yai Saleh Darat yang memberikan ceramah tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kartini sangat tertegun dan sepanjang pengajian Kartini seakan tidak sempat membalikkan mata dari sosok Yai Saleh Darat. Dan Kartini itu mendengarkan dari kata per kata. Hingga selesai acara, Kartini mendesak kepada pamannya supaya dipertemukan dengan Yai Saleh Darat. Nah, disinilah terjadi dialog bagaimana Kartini itu seolah-olah menyalahkan. Sampai dia bertanya, Yai, apa hukumnya apabila seorang berilmu tetapi menyembunyikan ilmunya? Sang Kiai kaget, dia tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu dari seorang perempuan muda yaitu Kartini. Kemudian Kiai Saleh tertegun dan karena tidak punya kata-kata untuk menyela dari pertanyaan-pertanyaan Kartini, maka dia mengabulkan permintaan Kartini. Jadi Kartini itu meminta supaya Yai Saleh Darat itu menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Nah, akhirnya Yai Saleh Darat memenuhi permintaan Kartini, namun karena Allah menghendaki lain, berkehendak lain, akhirnya Yai Saleh Darat hanya mampu menerjemahkan Al-Fatihah sampai surat Ibrahim, dan itu dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini ketika beliau menikah. Dan menurut Kartini ini adalah hadiah yang tidak ternilai untuk manusia. Nah, pemirsa yang budiman, inilah yang perlu kita pahami, bahwa di sisi lain Kartini, beliau juga seorang muslim yang taat dan muslim yang haus ilmu. Dan dari surat Al-Baqarah ayat 257, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Inilah yang menginspirasi Kartini bahwa dengan membaca Al-Quran, maka dia dari yang tadinya tidak mengetahui apa-apa, sekarang jadi memahami. Dari kegelapan menuju cahaya iman. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.